Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Ketenagakerjaan F071 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tenaga kerja asing. Adapun tugas ini dipergunakan untuk pemenuhan nilai ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Dinda SHMH. Bisa dibantu next slide. Pada kelompok ini ada saya, Maisyara Umsatul Khairot dengan NPM 214, Nur Robiatul Adawiyah NPM 223, Arnanda NPM 345, Astrid dengan NPM 292, dan selanjutnya ada Dinia dengan NPM 241, dan yang terakhir Eli Kusuma Cahyani NPM 331. Mengenai tenaga kerja asing akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tenaga kerja asing. TKA berperan sebagai katalis inovasi dan transfer teknologi yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kehadiran TKA membantu mengisi kekurangan tenaga kerja dengan keahlian spesifik pada sektor-sektor strategis yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja lokal. Namun, peningkatan jumlah TKA dapat menurunkan peluang kerja tenaga lokal, terutama jika kebijakan pengaturan tidak adil. Ketimpangan akses kerja dan monopoli oleh pekerja asing dapat memicu konflik di masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian tenaga kerja asing. Menurut Baktiar dan Fahmi 2011, TKA adalah pekerja asing yang membawa inovasi, transfer teknologi, dan keahlian khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tujuan. Menurut Juzali 2021, TKA merupakan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memenuhi sektor strategis yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga lokal, namun harus diatur agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Menurut Wulandari dan Saada 2019, kehadiran TKA harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan tenaga kerja lokal agar tercipta persaingan yang adil. Menurut Undang-Undang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, TKA adalah warga negara asing yang dikerjakan di Indonesia dengan izin resmi dari pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan perizinan tentang TKA untuk menarik investasi, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar keberadaan tidak merugikan tenaga kerja lokal. Next. Selanjutnya adalah regulasi kebijakan nasional tentang tenaga kerja asing di Indonesia. Pengaturan TKA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus dan melindungi tenaga kerja lokal. Regulasi utamanya itu ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, PP Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan TKA. Pembatasan penggunaan TKA pada posisi yang membutuhkan kompetensi khusus yang belum tersedia di pasar tenaga kerja lokal. Next. Selanjutnya ada beberapa regulasi RPTKA. Yang pertama ada pada pasal 42 ayat 4 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sini terdapat isi pasal yang terdapat makna bahwa TKA sendiri tidak boleh dipekerjakan secara permanen atau dalam hubungan kerja jangka panjang yang bersifat tetap. Keberadaan TKA di Indonesia dibatasi oleh waktu tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu pasal 46 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimana maknanya adalah posisi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sumber daya manusia atau personalia harus diisi oleh tenaga kerja lokal. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan memperdayakan tenaga kerja di dalam negeri. Lalu ada pasal 4 PP nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Eh, yang ini adalah kompensasi bagi TKA diatur sebagai bagian dari perlindungan mereka selama bekerja di Indonesia. Kompensasi ini bisa berupa hak upah, tunjangan, fasilitas lain yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait. Lalu yang terakhir ada pasal 16 junto pasal 17 eh, PP nomor 34 tahun 2021 yang dimana dari masing-masing pasal 16 tenaga kerja asing dapat dipekerjakan untuk jangka panjang paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Lalu di pasal 17, jangka waktu RPTKA untuk TKA yang bekerja di kawasan ekonomi khusus adalah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak. Next. Kemudian ada deskripsi kasus. Kasus ini melibatkan penggugat Manuel Nacarino Fernandez, yaitu seorang tenaga kerja asing asal Spanyol, melawan PT Invest Indonesian Island terkait PHK sepihak sebelum kontrak PKWT berakhir pada Agustus tahun 2021. Awalnya, mereka menandatangani PKWTT, namun diubah menjadi PKWT karena dilarang undang-undang. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 570 juta rupiah berdasarkan gaji, yaitu 50 juta rupiah per bulan. Tetapi terungkap gajinya hanya 25 juta rupiah per bulan sehingga haknya menjadi 275 juta. Tergugat telah membayar sebesar 124 juta dan majelis hakim memerintahkan pembayaran sisa 150 juta ditambah 1 juta rupiah untuk transportasi. Next. Selanjutnya adalah analisis terkait PKWTT dan juga PKWT dalam kasus tersebut. Seperti yang kita ketahui tadi disinggung oleh teman saya, bahwasanya TKA itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk menggunakan PKWTT atau dipekerjakan secara permanen. Hal tersebut tertuang dalam pasal 16 Junto 17 PP nomor 34 tahun 2021 dan pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sehingga apabila ada suatu kasus di mana tenaga kerja asing dipekerjakan secara permanen, itu adalah hal yang dilarang oleh undang-undang. Pada kasus tadi, para pihak menyetujui untuk dirubahnya PKWTT berubah menjadi PKWT, di mana sejak 2019 hingga berakhir pada Agustus 2021. Bisa dibantu next slide, Kak? Nah, ini adalah contoh dari putusan pengadilan yang udah kita screenshot juga. Pada tanggal 11 September 2019, itu ajukan ya atau offering secara permanen staff di PT Investasi tadi. Namun kemudian berubah menjadi PKWTT seperti di screenshot bawahnya karena memang tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Bisa dilanjut? Prosedur PHK sendiri terhadap tenaga kerja asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Cipta Kerja. PHK harus berdasarkan alasan jelas dan sesuai kontrak kerja dengan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan. TKA berhak atas kompensasi dan biaya pemulangan. Perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi di Dinas Ketenagakerjaan. Sementara dalam kasus ini, PHK dilakukan sebelum kontrak berakhir dan tanpa bukti tertulis. Hak TKA ini tidak dipenuhi dan tidak ada laporan penghentian penggunaan TKA. Pengadilan mengabulkan sebagian gugatan, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prosedur PHK yang berlaku. Bisa dilanjut? Ya, aku akan membahas tentang dampak adanya TKA. Tenaga kerja asing itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu seperti menambah pengetahuan, meningkatkan produktivitas, dan mengisi kekosongan keahlian yang dibutuhkan. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yaitu termasuk persaingan ketat bagi tenaga kerja lokal dan potensi penurunan upah. Selain itu, masalah hukum dan pengelolaan kontrak TKA menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan dan pemahaman perusahaan terhadap peraturan. Untuk itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan memberikan edukasi yang jelas agar aturan TKA dapat terlaksana dengan baik, melindungi hak TKA dan memberi manfaat bagi tenaga kerja lokal. Next. Baik, di sini kesimpulannya adalah tenaga kerja asing adalah pekerja asing dengan keahlian tertentu yang bekerja secara legal di Indonesia. Namun kehadirannya diatur untuk mendukung perkembangan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan pasar tenaga kerja lokal. Bisa dibantu next slide? Baik, itu adalah hasil diskusi kami. Jadi PKWTT itu tidak diperbolehkan untuk tenaga kerja asing sehingga untuk TKA sendiri menggunakan PKWT dan juga PHK yang dilakukan oleh PT Investasi sudah memenuhi prosedur, tapi di sisi lain juga melanggar hak dari TKA tersebut. Adapun dari kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga putusan pengadilan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.